Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di tahun 2018, tepatnya di Massachusetts, Amerika Serikat. Seorang anak yang bernama Edson Marlon Brito atau yang sering dipanggil Marlon, dia lahir pada tanggal 19 Maret di tahun 2009. Dari orang tua yang bernama Latarsa Sander, dia berusia 48 tahun, dan suaminya Edson Brito. Adik Marlon dia bernama Lawson Brito dan dia lahir pada tanggal 16 Agustus di tahun 2012. Marlon dan Lawson, mereka memiliki 3 orang saudara yang lebih tua dari ayah yang berbeda. Ketiga saudaranya itu, mereka bernama Salia yang sudah dewasa, Tamama, dia masih anak remaja, dan satu anak laki-laki yang sudah dewasa, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Marlon dan Lawson, mereka sama-sama memiliki senyum yang manis, dan Marlon saat kejadian, dia masih duduk di bangku kelas 2 SD. Dan menurut guru-gurunya, dia adalah anak yang cerdas dan juga baik hati. Kehidupan keluarga mereka juga terbilang sangat harmonis, di mana Latarsa hidup bersama dengan suami dan kedua anak laki-lakinya. Keluarga ini tinggal di sebuah apartemen lantai 3, nomor 247 di Prospect Street, Brockton, Massachusetts. Hubungan mereka dengan anak-anak Latarsa yang berbeda ayah juga terbilang sangat baik. Kedua anak itu sering diajak main ke rumah kakaknya Salia, dan Edson, ayah mereka, juga sering mengajak mereka jalan-jalan ke taman. Menurut pihak kepolisian, Latarsa telah membuat banyak laporan atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, namun entah apa yang terjadi, kasus itu selalu dicabut ulang oleh Latarsa dan tidak sampai di pengadilan. Pada bulan Januari di tahun 2017, Edson ditangkap polisi karena dia sedang menjual kristal ajaib di sebuah pom bensin. Ketika polisi akan menangkapnya, Edson berusaha menelan produk yang dia miliki dan polisi segera mengambil tindakan. Mereka berhasil mengambil produk kristal itu lalu membawa Edson ke penjara. Setelah lebih dari 1 tahun, Edson masih di penjara dan masih menunggu jadwal persidangan. Karena Edson sudah tidak lagi di rumah itu, Latarsa memanggil anak laki-lakinya yang paling tua. Namun setelah anaknya itu tinggal bersama Latarsa, mereka seringkali bertengkar. Latarsa berharap jika anaknya itu akan membantunya membayar sewa rumah atau kebutuhan keluarga, namun nyatanya anak itu hanya sibuk dengan kekasihnya saja. Di bulan Januari di tahun 2018, akhirnya Latarsa mengusir anaknya itu, dan karena dia tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia menumpang di rumah kekasihnya. Menurut orang tua Latarsa adalah wanita yang rentan dan lemah, dan dia selalu mengeluh tentang kehidupan yang dia jalani. Belakangan diketahui jika Latarsa mendengar informasi bahwa grup Illuminati adalah grup orang-orang yang telah sukses. Latarsa berusaha mati-matian untuk mencari informasi yang lebih akurat dan dia mencari lewat internet. Suatu hari Latarsa menemukan grup di YouTube yang hanya membahas tentang Illuminati. Di sana Latarsa mendengar bahwa Illuminati akan memberikan magic power kepada orang-orang yang mau berkorban. Saat itu Latarsa juga memiliki seorang pacar dan menurut pacarnya, Latarsa sangat obses dengan Illuminati. Bahkan karena khawatir, pacarnya itu menghubungi keluarga Latarsa dan menyarankan agar dia mendapat terapi. Karena jika dibiarkan, Latarsa akan kehilangan jalan hidupnya. Latarsa sangat percaya jika dia berkorban sesuatu untuk Illuminati, maka dia akan mendapat apapun yang dia mau. Anak-anak Latarsa juga sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya dan menurut mereka, ibunya itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Latarsa mengatakan kepada keluarganya bahwa di luar sana banyak hal yang akan membuatnya lebih bahagia. Bahkan Latarsa terang-terangan mengatakan jika dia berani mengorbankan orang yang paling dia cintai sekalipun
untuk mendapat kedudukan yang paling tinggi. Pada tanggal 3 Februari di tahun 2018, Latarsa, Marlon, dan anaknya yang paling kecil, mereka mendatangi rumah orang tua Latarsa. Di rumah ibunya, Latarsa mengatakan jika dia akan mengorbankan seseorang agar dia cepat mendapat kedudukan dan kekayaan. Latarsa juga mengatakan jika dia sangat membenci anak laki-lakinya yang saat itu tinggal di rumah kekasihnya, anak itu tidak berguna dia lahirkan karena tidak bisa membantu dan menghormatinya. Latarsa sambil tertawa mengatakan jika dia akan mengorbankan anaknya itu dan mengambil hatinya, lalu tubuhnya akan dia simpan di freezer. Ibu Latarsa mengira jika anaknya itu sedang bercanda karena obrolan mereka pun seperti layaknya orang yang sedang bercanda. Keesokan harinya Latarsa kembali ke rumah ibunya dan kali ini dia datang tanpa kedua anaknya. Di luar rumah tiba-tiba Latarsa berteriak kepada ibunya jika kini dia tahu bahwa ibunya telah membunuh ayahnya. Diketahui ayah Latarsa memang sudah meninggal, namun kematian ayahnya itu bukan karena dibunuh. Ibu Latarsa melihat aneh gelagat anaknya dan saat itu dia langsung menanyakan di mana keberadaan kedua cucunya. Namun Latarsa menolak untuk menjawab. Latarsa terus menuduh ibunya jika dia telah membunuh ayahnya dan dia mengatakan jika dengan pengorbanannya hari itu, dia yakin ayahnya akan kembali. Setelah mengamuk ibunya, Latarsa pun kembali pulang dan sesampainya di apartemen, Latarsa tidak langsung masuk ke rumahnya. Hari itu tepatnya pada tanggal 5 Februari di tahun 2018, polisi mendapat telepon dari apartemen 247 di Jalan Prospek dan ternyata Latarsa menyuruh tetangganya untuk menghubungi ambulan karena dia merasa tidak enak badan. Setelah ambulan dan juga polisi datang ke tempat itu, mereka melihat Latarsa berada di luar gedung apartemen. Para medis tahu jika Latarsa sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan ambulan segera membawa Latarsa ke rumah sakit. Di sana Latarsa tidak mengatakan tentang keberadaan kedua anaknya, yaitu Marlon dan Lesson. Tetangga Latarsa mengatakan kepada polisi jika Latarsa memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih tinggal di apartemen. Polisi berniat akan membawa anak-anak itu ke rumah keluarganya selama ibunya masih dalam perawatan. Ketika polisi naik ke apartemen dan masuk ke rumah Latarsa, mereka menemukan 2 gulungan selimut di atas kasur. Setelah mereka buka gulungan tersebut, ternyata di dalamnya terdapat tubuh Marlon dan adiknya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi juga menemukan senjata tajam di wastafel dapur yang sudah dalam keadaan tercuci bersih. Latarsa setelah dibawa ke rumah sakit, polisi menjemputnya dan membawanya ke ruang tahanan. Di sana Latarsa masih terlihat sangat mengantuk dan tidak fokus dengan apa yang ditanyakan oleh polisi. Polisi menunggu hingga Latarsa sedikit sadar dari pengaruh yang baru dokter berikan dan ketika ditanya tentang apa yang terjadi kepada kedua anaknya, Latarsa hanya menyalahkan suaminya Edson yang saat itu masih berada di penjara dan juga anak perempuannya yang bernama Tamama. Menurut Latarsa, anak perempuannya yang bernama Tamama, dia sedang membutuhkan donor darah dan dia tahu jika kedua anak laki-lakinya itu juga memiliki golongan darah yang sama, maka dia berusaha membantu Tamama untuk mendapat transfusi darah segera. Polisi tahu jika kondisi Latarsa masih dalam keadaan tidak stabil dan mereka yakin jika suaminya itu tidak terlibat dalam kasus tersebut karena dia masih berada di balik jeruji besi. Setelah Latarsa sadar dengan apa yang terjadi, dia mulai mengatakan apa yang telah dia lakukan. Dari kuku-kuku di jari Latarsa, polisi berhasil mendapatkan darah dari kedua korban dan Latarsa kini tidak bisa mengelak lagi bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap kedua anaknya. Latarsa mengatakan jika dia sedang bergabung dengan komunitas Voodoo dan di komunitas itu mengatakan bagaimana cara mencari kekayaan dan juga mencari kekuasaan. Latarsa menjelaskan jika dalam ritual
tidak seharusnya memakan korban, karena dalam ritual itu, spirit voodoo akan menjaga agar korban tidak sampai meninggal. Latarsa juga mendapat tutorial bagaimana cara melakukan ritual tersebut. Pertama, Latarsa memanggil anaknya yang bernama Marlon dan dia juga mengambil senjata tajam yang telah dia siapkan di dapur. Marlon disuruh untuk berbaring di atas lantai dan agar dia tidak berteriak, Latarsa membungkam mulut Marlon yang masih berusia 8 tahun itu. Latarsa lalu menyayat kulit yang ada di bagian kaki dan menusuknya di bagian dada. Setelah beberapa menit, akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Seharusnya itu tidak terjadi karena Latarsa tahu jika ritual itu berhasil, tandanya spirit voodoo akan menjaga anaknya dari kematian, karena spirit itu hanya membutuhkan cairan merahnya saja. Karena Marlon telah meninggal, maka Latarsa merasa bahwa ritual hari itu gagal. Kini Latarsa akan mencoba sekali lagi dan dia memanggil adik Marlon yaitu Lawson yang berusia 5 tahun. Latarsa melakukan hal yang sama yaitu membungkam anaknya dan menyayat juga menusuk tubuh korban, namun sepertinya Latarsa gagal untuk yang kedua kalinya karena Lawson juga dinyatakan meninggal dunia. Latarsa baru tersadar jika perbuatannya itu sudah mengakibatkan kedua anaknya meninggal. Penyesalan tiada arti dan kini dia harus melakukan sesuatu untuk menyembunyikan kedua anaknya. Latarsa segera membersihkan lantai rumah dan membungkus kedua tubuh korban dengan spray yang ada di sana, lalu meletakkannya di atas kasur. Latarsa juga membersihkan pisau dengan sabun beberapa kali agar tidak ada bercak cairan merahnya. Walaupun Latarsa merasa sangat bersalah dan juga menyesal, namun yang dipertanyakan polisi, kenapa Latarsa tidak langsung meminta bantuan? Karena menurut polisi, jasad-jasad anak tersebut sudah meninggal sekitar 2 hari sebelum penemuan. Latarsa tidak dimasukkan ke klinik psikiatris atau psikolog, namun dia langsung ditahan di penjara karena Latarsa dinyatakan tidak gila. Latarsa masih sangat percaya jika ritual itulah yang membuat para artis dan orang-orang papan atas menjadi sangat kaya dan juga sukses. Tubuh kedua korban dilakukan otopsi dan ternyata di tubuh Marlon terdapat luka tusukan lebih dari 50 kali. Sedang di tubuh Lawson juga terdapat luka tusukan, namun polisi saat itu belum mengatakan berapa jumlahnya. 4 tahun setelah kematian kedua anak itu, persidangan Latarsa dimulai di bulan Desember di tahun 2022. Persidangan berlangsung selama 9 hari dan di sana terdapat buku diary Latarsa yang penyidik temukan di lantai apartemennya. Di buku tersebut, Latarsa menuliskan jika dia sangat menginginkan kekayaan juga kedudukan di mata masyarakat. Dan agar dia menjadi cepat terkenal di publik, maka dia putuskan untuk bergabung dengan komunitas ritual dan dia akan mengorbankan 1 anaknya. Latarsa sangat obses untuk menjadi kaya dan terkenal, bahkan selama dia di penjara, dia meminta kepada anggota keluarganya untuk mendatangi interview dan menceritakan tentang apa yang dia lakukan, agar publik mengenal siapa dirinya. Di persidangan juga dibacakan hasil otopsi dari kedua korban yang ternyata Marlon mendapat luka tusukan sebanyak 76 kali di area leher, dada dan juga bagian perutnya. Dan di tubuh Marlon juga terdapat 20 luka sayatan. Sedang Lawson dia mendapat luka tusukan sebanyak 23 kali di bagian belakang, leher dan juga bagian perut. Juga terdapat 80 luka lainnya di sekujur tubuh anak yang berusia 5 tahun tersebut. Dokter juga menyatakan jika di kedua kerongkongan korban terdapat cairan lilin yang diduga Latarsa memasukkan lilin ke mulut korban setelah korban meninggal untuk acara ritual. Pada tanggal 27 Desember di tahun 2022, Latarsa dinyatakan bersalah dengan 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Keesokan harinya Latarsa Sander dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hakim juga menjatuhi hukuman kepada semua anggota keluarga Latarsa
karena mereka tahu jika kedua anak itu akan menjadi target Latarsa korban ritual dan mereka tidak berusaha menyelamatkan atau mencoba untuk melaporkan ke polisi. Anggota keluarga Latarsa mengatakan jika Latarsa itu memiliki penyakit mental dan apa yang dia lakukan tidak seharusnya mereka juga menanggung hukuman. Ayah kedua korban yaitu Edson yang masih dipenjara saat itu, dia merasa sangat lega dengan hukuman yang dilayangkan hakim kepada Latarsa dan keluarganya. Pada tanggal 8 Februari di tahun 2018, berlangsungnya pemakaman kedua korban dan malam harinya terdapat ratusan warga yang mendatangi apartemen di mana terjadinya tragedi dan di sana mereka berdoa untuk kedua korban. Setelah kejadian tersebut, pihak otoritas menghimbau kepada warga untuk melaporkan jika ada kerabat, keluarga atau orang terdekat yang berkata atau bertindak secara tidak wajar untuk segera melaporkan ke kantor polisi agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.